Bentar guys ya, ini sudah mulai umuk. Ini harus langsung dipindahkan ke gelasnya. Nah ini sudah umum ya, langsung aja dituang. Sudah mendidih ya. Kemudian didihan kedua lagi kita bakal angkat. Sebentar ya Bung Dio, nanti saya jawab pertanyaannya. Ini kita tunggu kopi kita sudah siap ya. Umupan kedua, didihan kedua kita tuang semua. Oke, pas banget dengan gelasnya guys. Kita matikan api. Ya. Kita taruh saja di tepian. Kita seruput dulu guys. Wejian. Hari ini temanya Robusta Sumatera dengan Turki style. Nah, kita akan bahas ya dari cara dan cocok mas kumis Turki, seduhan Turki. Kumis Turki ya. Turki kumisnya udah miring-miring ini. Untuk miring nih. Sebentar ya guys ya. Yuga Budianto, Hendroik, halo. Bung Yuga Budianto belum kelihatan ini di kantor. Oke. Persiapan sudah matang. Kita langsung saja ya. Pembahasan kita hari ini adalah Robusta Sumatera dengan Turki style ya. Turki style. Kalau di Turkish sana ya langsung ya itu menggunakan pasir. Pasirnya pasir halus ya, pasir putih. Itu saya kira yang banyak menyediakan Turki style itu ada di Kairo, di Egypt, ya, di Qatar, dan Turki sendiri. Nah, segalanya. Nah itu menggunakan pasir, sebenarnya pasir biasa bisa, tapi untuk menghantarkan panas ya mungkin di sana menggunakan pasir gurun. Gurun Jahire. Edo Pangis TV, halo ya siap. Oke langsung aja kita mulai ya pembuatan Turkish Coffee. Ini kita menggunakan Robusta Sumatera. Ya kita gunakan 10 gram saja cukup. Karena alat Turkish yang kita gunakan ini tidak terlalu besar, ini cukup sekali shot ya. Kalau di sana tuh memang gelasnya kecil-kecil dan biasanya masih dicampurkan dengan rempah-rempah guys. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat dan kafein, manfaat dari rempah dan kafein secara bersamaan. Nah ini saya pakai jahe merek Kopiko ya. Bukan itu toples saja. Jahe merek Kopiko. Bukan itu toplesnya saja. Ini Kopiko permen guys. Jadi bukan kopinya kita minum. Jericho Simon, halo. Ya kita tambahkan sedikit saja. Karena kita tidak menginginkan rasa yang bakal mendominasi si kopi, kita bakal pakai cukup ya 3 gram saja. Kemudian kunyit ya. Kunyit ini kita tidak ada mereknya, tapi semuanya dalam kondisi bubuk ya. Oke kita pair dulu guys. Kita pakai 3 gram aja ya seperti biasa loh, kita akan bagi-bagi giveaway loh. Jadi buat teman-teman caranya gampang banget, itu tinggal aktif aja dan join di live ini ya. Aktif tanya-tanya, terus chat, angger chat ya. Tapi yang pasti harus berhubungan dengan live hari ini, yaitu Turkish Coffee menggunakan Sumatera Robusta. Kita pakai kunyitnya sedikit saja karena warnanya bakal cetar. Oke cukup 2 gram saja. Jadi total dari rempah yang kita gunakan ini 5 gram.
separuh dari porsi si kopi. Jangan lupa juga kita gunakan cengkeh. Cengkeh ini buat menambah aroma dan pedes-pedes piye. Kita pakai 5 butir saja. Nah, ini bikin kopi udah kayak bikin jamu nih, ya, warnanya tengahnya kuning-kuning. Kemudian airnya ya, airnya ini kita gunakan suhunya suhu normal air ya, suhu ruang ya, sekitar 35-an. Kita gunakan airnya 1:10 ya, jadi 100 ml air. Jadi mudah banget guys membuat Turkish coffee ini, caranya mudah banget. Mas, kalau pakai Arabica bisa nggak yo? Bisa. Nah itu malah tambah ada rasa yang unik lagi karena kan Arabica ada asamnya. Nah nanti ketambahan asam dari kunyit juga. Nah itu lebih flavorful lah nanti jadinya. Nah setelah ditambahin air, kita aduk dulu guys, aduk dulu. Jadi memang Turkish coffee ini kental ya, nas gitu, orang gitu. Naswato, panas, wangi, kental. Rasanya kayak apa tuh mas? Nanti. Nah, untuk rasa ya, kalau Robusta Sumatera, kenapa saya pakai Robusta Sumatera? Karena emang kopi Sumatera terutama Robusta-nya itu punya flavor yang unik ya. Udah dia tebel, strong, kemudian punya sedikit karakter herbs ya, jadi kayak ada rempah, kemudian dipadukan dengan rempah-rempah ya, kayak tadi ini rempah-rempah empon. Nah nanti kita bahas fungsinya ya. Kemudian kita panaskan dengan api kecil. Kita pakai kecil saja ya. Ini kita pakai kompor elektrik karena kita tidak punya pasir gurun. Nah, nanti kita serving di gelas yang memang ukurannya kecil guys. Oke, kita sapa-sapa dulu sambil nunggu ini umuk. Jadi pembuatan Turkish coffee ini memang pelan-pelan dan cukup lama karena yang diinginkan itu bukan thermal shock ya, karena kalau thermal shock itu bakal merusak kandungan dari si rempahnya. Nah, manfaatnya sendiri guys, kita langsung sekalian bahas ya. Manfaatnya ya, terutama ini empon-empon yang akhir-akhir ini banyak digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, sistem imun, stamina, gitu kan? Stamina ya, karena kita sedang berada di situasi yang tidak menentu ya. Jadi harus jaga kesehatan. Nah, salah satunya dengan mengkonsumsi rempah ya, empon-empon. Nah, itu sebenarnya bukan hanya sebagai peningkat daya tahan tubuh atau meningkatkan sistem imun, tetapi sebenarnya dari dulu ya, tidak hanya di Turkish atau di Turki, di Timur Tengah sana, tapi di Indonesia sendiri itu para pendahulu kita ya itu sudah sering mengkonsumsi rempah-rempah ini. Nah, karena mereka sebenarnya mungkin saja belum memahami fungsi yang paling penting setelah meningkatkan daya tahan, yaitu fungsinya
itu mengurangi resiko penyakit Alzheimer atau pikun guys. Nah makanya orang-orang dulu itu walaupun sudah tua ya, terutama juga nih di Turki sendiri, di Timur Tengah sendiri itu banyak banget orang yang benar-benar kalau tua itu sudah dikatakan orangnya tua sekali ya. Tuanya itu udah 80 90-an. Nah itu kalau di Indonesia sendiri udah sekarang itu udah nggak umum. Nah tapi kalau zaman dulu itu masih banyak sekali ditemukan orang dengan usia yang benar-benar panjang, 90 sampai 100 itu masih sehat lah. Nah itu karena mereka belum mengetahui obat-obat yang medis yang sekarang ini diproduksi ya, tapi mereka hanya mengandalkan obat alami, herbal ya. Nah Alzheimer itu adalah penyakit hilang ingatan jangka pendek. Nah itu karena ya, hilang ingatan jangka pendek itu karena sel-sel di otak itu mulai menua dan mulai berkurang fungsinya guys. Ya. Fungsi dari rempah empon-empon ini itu mengembalikan atau regenerasi selnya lagi, jadi bisa mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Nah kemudian yang kedua, selain dia mengandung antioksidan yang tinggi ya, jadi rempah-rempah itu juga bisa meningkatkan kapasitas atau daya serap tubuh terhadap antioksidan. Nah, selain dia menambah antioksidan, dia juga menambah, ibaratnya ini motor ganti tangki. Tangki motornya itu diganti lebih besar, jadi dia bisa menampung antioksidan lebih banyak. Ya. Antioksidan itu fungsinya apa? Nah, fungsinya dia itu pengikat radikal bebas. Ya. Jadi secara tidak langsung ini pun bisa sebagai detox. Ya. Jadi kayak memurnikan organ dalam kita ya, terutama lambung, ginjal. Nah itu dari radikal bebas atau racun-racun yang kita konsumsi dari makanan-makanan yang tidak jelas kayak junk food itu bisa terikat dengan antioksidan. Nah, kemudian apa lagi? Sudah gitu sih. Selain itu ya, selain apa namanya, meningkatkan daya tahan, kemudian meningkatkan imunitas, anget-anget awak, anget-anget di badan. Wah seneng banget nonton live ini. Oh ya, terima kasih. Coba itu Dio de Gemilang Putra, Sunsek lah. Seneng Sunsek lah. Henok, wah Henok lagi. Dari Salatiga klik lagi. Gimana Bung Salatiga kondisi Bung Henok? Ini kita lagi bikin Turkish style ya, Turkish coffee. Kemudian ini ada Budi Prastio 330, Lutfi Pranatawi Bawa. Wah, Bung Lutfi ini agak ketinggalan sedikit. Tadi kita sudah berbagi informasi tentang rempah dan kopinya ya. Jadi selain nah karena Turkistan ini menambahkan rempah di dalam kopi, itu jadi seperti kita mendapatkan manfaat dari rempah empon-empon serta kita mendapat manfaat dari kafein ya. Jadi buat para kafein addict, pecandu kafein itu bisa juga mencampurkan rempah ke dalam kopinya supaya kita tidak hanya mendapatkan kafein tapi kita juga mendapatkan manfaat dari empon-empon. Nah manfaatnya itu tadi banyak sekali guys. Regenerasi sel otak supaya tidak terjadi mengalami penyakit Alzheimer. Kak, aduh kejauhan guys. Bentar ya. Kak, apa ada cara kita bisa dibandingkan biji kopi yang berkualitas dan tidak? Jika tidak dan bagus, apakah mempengaruhi rasa? Kak, apa ada cara kita bisa membandingkan biji kopi? Oke.
TDI kapan ambil kopi Timor? Enak ini nggak di pertemuan ya, nggak di live, dia mesti nawarin kopi Timor guys. Nah, tadi ya menjawab pertanyaan dari Bung Dio Dega Milang Putra. Nah ini benar guys ya, ini sudah mulai umum. Ini harus langsung dipindahkan ke gelasnya. Nah ini sudah umum ya, langsung aja dituang. Ya sudah mendidih ya. Kemudian didihan kedua lagi kita bakal angkat. Sebentar ya Bung Dio, nanti saya jawab pertanyaannya. Ini kita tunggu kopi kita sudah siap ya. Umupan kedua, didihan kedua kita tuang semua. Oke, pas banget dengan gelasnya guys. Kita matikan api. Ya, kita taruh saja di tepian tapi bukan tepian kopinya. Ya, langsung kita bergeser ke kiri sambil ngopi guys. Karena tadi di sana silau, kita bergeser di sini. Nah, waktunya jawab pertanyaan nih. Bung Dio Ade Gemilang Putra. Nah, buat yang memang menginginkan ya kualitas kopi yang didapatkan itu baik, itu yang pertama untuk orang umum ya, pasti harus pilih di mana kita membeli kopinya guys. Ya, kita harus benar-benar ya, karena kita menginginkan kopi yang terbaik, kita juga harus memilih penjual kopi yang terbaik juga. Nah itu Taman Delta bisa jadi salah satu alternatif, bahkan satu-satunya juga boleh kok. Ya, tapi kalau secara umum kita ingin membedakan kopi yang baik atau tidak, itu pasti dari kalau bubuk ya, kalau dari rasa, dari segi rasa itu yang pasti tidak ada rasa seperti yang rasa bukan kopi, bisa jadi ditemukan rasa seperti obat ya. Kita bahasa umum ya, obat, medicine, kemudian karet, rubber. Nah itu ketika ditemukan rasa tersebut berarti bisa dikatakan kopi itu juga tidak baik. Nah seperti itu. Jadi kapan ambil kopi Timor? Semoga Bung Henok ya. Nanti kita bicarakan terus. Iroh Jumanta, halo selamat pagi. Aduh. Firsa, Mas kalau Turki style kompornya kalau nggak pakai kompor listrik apakah pengaruh kerasa Mas? Enggak, sebenarnya bisa juga pakai kompor gas tapi apinya benar-benar diatur kecil supaya nggak terlalu thermal shock heat. Kalau pas deket gitu suaranya jelas bang, mending pakai clip on atau apa gitu biar suaranya jelas. Oh tadi agak nggak jelas ya, sorry guys, mungkin kurang kenceng. Nah oke ya, pertanyaan sudah terjawab semua. Kita bakal review rasanya guys, tapi kok kayaknya masih panas. Jadi tampilannya seperti ini. Kremanya pun didapat ya, karena pemasakan yang perlahan itu bisa mengekstraksi si krema. Kak, apakah penakaran yang pas seperti adanya penggunaan alat itu sangat diwajibkan ada alat komposisi gitu? Jika tidak, apakah rasanya akan berbeda, tidak sempurna? Ibaratnya kita kayak masak guys, ya. Itu kalau kita kebanyakan garam ya keasinan. Tapi untuk yang memang suka asin ya fine aja. Untuk misalnya kurang garam ya bakal hambar. Tapi yang memang nggak suka asin ya bakal fine saja. Nah sebenarnya kalau urusan selera di kopi itu
bakal balik ke kebiasaan ya. Kalau kita bilang ke home brewer itu nanti buat para peminum kopi di rumah itu nanti baliknya ke kebiasaan. Biasanya pakai berapa sendok, biasanya pakai berapa mili air, atau berapa seperempat gelas, atau berapa airnya ya. Nah itu nanti bakal balik ke kebiasaan. Karena nggak mungkin juga setiap kita bikin kopi nimbang, ya nanti terlalu lama guys. Jadi seperti itu. Kalau kesempurnaan, kalau mau mencapai kesempurnaan rasa ya ada lebih baiknya ditimbang. Kalau di kafe-kafe itu pasti ditimbang dan pasti di awal melakukan kalibrasi karena supaya semua customer itu mendapatkan rasa yang sama. Kita seruput dulu guys. Wejian white red. Empon-empon apakah wajib ditambahkan di Turkish style mas? Kalau di Turki sendiri memang mereka pasti menambahkan rempah, dan salah satu rempah yang paling khas di sana itu namanya kardamom. Kardamom itu kayak kapulaga, jadi rasanya ada sensasi pedes semriwing, tapi bukan pedes cabai ya, pedes rempah kayak jahe gitu. Cuma ada semriwing unik lah flavornya, itu namanya kardamom. Nanti teman-teman itu banyak kok ditemukan di kayak retail kita sebut saja kayak Superindo gitu, itu banyak. Kak, apakah ada filosofi tersendiri dari nama Taman Delta? Penasaran sih. Kalau nama Taman Delta ya, itu saya kurang tahu sendiri. Pastinya itu kurang tahu karena kan pemiliknya bukan saya. Pemiliknya bos saya. Nanti mungkin infonya bisa search di website kita ya. Di situ ada sejarah, ada latar belakang visi misinya kita. Kalau memang mau buat memantapkan ya, Bung Dio Ade Gemilang Putra kalau mau cari supplier kopi yang memang terpercaya, nah itu nanti bisa baca di website kita. Kemudian di website juga bisa langsung order guys, bisa langsung order kopinya, bisa langsung dibeli. Bang, menurut abang, waduh kok aku gendangnya abang, aku isi cilik. Bang, menurut abang menikmati kopi itu rasanya yang pas gimana? Yang pas gimana? Oh, menurut saya ya, saya ini kalau untuk urusan kopi di rumah itu nggak suka pahit ya. Jadi kalau saya sendiri pasti menambahkan gulanya pun gula aren. Saya itu nyetok di rumah tuh gula aren, brown sugar gitu lah. Kalau nggak gula aren ya kita apa? Ya, jadi kalau nggak gula aren ya saya stoknya di rumah itu untuk gula itu gula zero kalori, kayak misalkan apa namanya, Tropicana Slim kita sebut saja ya. Terus ya seperti itulah, Thermolite, karena supaya tidak mengakibatkan itu diabetes, itu juga bahaya. Nah, oh ya kak, kan harga kopi berbeda-beda. Tingkat perbedaan harga dari yang mahal atau yang murah apa? Oh, bedanya. Jadi penentuan harga untuk kopi itu kita dari bahan yang kita beli itu dari mana dan tingkat kesulitan mendapatkannya ya, serta kapasitas slot yang ada, lot stoknya dari supplier itu berapa banyak. Nah itu bakal menjadi timbangan untuk penentuan harga jual produk kita. Selain itu juga dari proses produksi, karena di proses produksi itu ada namanya susut guys, penyusutan dari hilangnya kadar air serta pengurangan dari sortasi. Nah,
karena kan setelah roasting kita juga sortir ulang, nah itu juga udah dikalkulasi ya. Itu menjadilah harga jual. Kakak lebih suka itu minum kopi atau minum gula, Kak? Sama gitu terus ya. Gini loh, kalau hidup kita pahit terus itu juga enggak enak, Bung Ino, ya. Kita harus cari yang manis juga. Masa ya nyarinya pahit terus, kamu itu gemesin kali. Sehari ngopi berapa kali, Bang? Kalau saya nggak lebih dari 2, itu pasti. Nggak lebih dari 2 gelas lah. Karena saya menyadari sendiri ya, setiap hari saya ini cupping juga ya. Saya harus cupping, saya juga harus mengecek konsistensi dari produknya Taman Delta. Jadi untuk ngopi sendiri saya nggak lebih dari 2 gelas itu cukup. Begitu Bung Indra Jaya. Karena saya masih menyayangi kesehatan saya. Kakak lebih suka kopi dari mana? Hehe. Alasan suka kopi itu, apakah kopi itu memberikan suatu pengalaman yang berkesan dalam hidup abang? Kita ini Bung Dio Ade Gemilang ini salah satu penikmat senja bersama secangkir kopi panas ya. Nah, kalau saya sendiri ya, itu kopi yang paling favorit itu yang pasti kopi dari tempat saya berasal ini Jawa Tengah sendiri ya, Temanggung. Kalau ini saya sendiri ya, ini secara subjektif ya, itu saya sendiri itu Temanggung ya. Java Robusta, kalau produknya di Taman Delta itu Java Robusta itu dijual kemasan 200 gram seperti ini ya, lucu, gendut gitu. Nah terus kenapa saya suka? Nah itu karena rasanya itu unik ya. Seperti coklat gimana, dark coklat ya, nggak melulu pahit ya, nggak dominan pahit, malah dominan itu manis di akhir ya. Saya suka manis di akhir. Bang mau tanya, untuk roasting kopi Robusta biasanya main di suhu berapa dan dengan durasi berapa? Main di suhu berapa? Oke. Suhu awal mungkin ya. Suhu awal kita tergantung untuk Robusta ya terutama. Kita tergantung dari densitas dan kadar air. Ya, kadar air Taman Delta sendiri itu maksimal di 12. Nah, dengan kadar air maksimal di 12 menggunakan mesin probat kapasitas 50 kilo, itu kita gunakan suhu awal di atas 200 derajat Celcius ya. Untuk durasi maksimal itu sampai ke dark roast ya. Jadi maksimal sampai dark roast, berarti untuk mencapai ke medium to dark atau medium roast itu di bawah ya. Jadi maksimal di dark roast itu di 16 menit. 16 menit itu kita sudah mencapai dark roast. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk medium to dark berarti di bawahnya 16 menit. Medium lagi berarti di bawahnya lagi. Lebih baik rasa lebih keras kopinya apa gula arennya, Bang? Kalau saya manis itu sebagai penyeimbang aja, balancing. Bung Arifma ya. Jadi tetap rasa kopi yang kita inginkan. Bung Dio Ade Gemilang lagi, teknik marketing dari Taman Delta sendiri itu bagaimana? Serta apakah ada program unggulan yang buat orang nggak bisa meninggalkan kalau order kopi di Taman Delta? Nah itu teknik marketing mungkin bisa dirasakan langsung ketika Bung Dio nanti menghubungi ke Taman Delta sendiri ya. Nanti langsung aja Bung Dio kalau mau merasakan gimana sensasinya, merasakan teknik kita kepada customer service kita ya. Sebenarnya tidak jauh dari service ya. Kita selalu memberikan service yang terbaik untuk customer. Nah, di situ pelayanan ya guys ya. Bro mau cupping kopi Timor yang panen tahun ini. Tetap ya Bung Indra ya. Siap, langsung aja nanti mungkin bisa lah ya. Kita hubungkan langsung ke divisi Green Bean ya. Oh iya Bang, apa benar kopi dicampur garam bakal mencegah ngantuk? Katanya sih kopi dikasih garam bakal bikin kita melek. Itu enggak, itu sebenarnya sugesti aja. Tapi kalau untuk fungsi garamnya itu menyeimbangkan rasa pahit, dan
ibaratnya kayak, soalnya emang ada ya penyeduh kopi itu yang tambahin garam sedikit aja. Jadi kayak ibaratnya masak yang bukan masakan manis itu pun masih harus tambahkan gula, karena gula dan garam itu adalah penyeimbang dunia. Ya Kak, jika kita ingin buka usaha kopi, modal usaha minimal itu berapa? Lalu alat yang paling mahal ada di harga berapa? Wah, ini untuk modal usaha ya, itu sebenarnya bervariasi tergantung nanti skalanya usaha mau seperti apa. Tapi untuk minimalnya itu bisa lah. Untuk alat-alat manual itu pasti masih bisa untuk di bawah. Nggak sampai 2 juta aja kalau untuk memulai loh ya, memulai menyiapkan alat, menyiapkan bahan itu 2 juta pun udah cukup lah. Hand grinder kan skalanya, kita sebut skalanya. Grinder pakai hand grinder bisa. Sambil ngopi guys ya. Kan usaha. Ayo. Ini kan usaha, maksudnya kan usaha. Loh, usaha itu dimulai dari kecil. Hari tak kira hari juga gitu. Hari Risandi. Hari Risandi, halo Bung Hari Risandi, ini salah satu YouTuber terkenal juga ya. Ini kalau mungkin bisa ya Bung Hari Risandi kita live bareng, kita ngobrol-ngobrol seputar kopi ya. Nanti mungkin kita DM Bung Hari Risandi. Hari Risandi kamu tahu nggak Bung Bangkit? Itu YouTubers yang biasanya kitchennya bagus, barnya itu bagus. Mau banget sensasinya, apalagi menang giveaway-nya hari ini. Siap, Bung Dio Ade Gemilang ini salah satu kandidat pemenang giveaway ya. Kita hanya ada 2 pemenang guys, 2 pemenang hari ini. Bang, rekomendasilah untuk kopi, buat kopi susuan enaknya pakai Robusta apa? Ini guys, ini paling top nih, Sumatera Robusta. Nggak bakal kalah dengan susu dan tambahannya, gula aren kayak creamer kayak Robusta Sumatera ini paling well. Bung MHMD Rizky, Muhammad Rizky. Tapi kalau mau yang lebih soft, bisa pakai produknya kita itu Petit itu bisa, Java Robusta bisa, regular blend bisa. Jadi ada 4 ya, Sumatera, Java Robusta, Petit, dan regular blend. Nah ini ada 4 opsi untuk Bung Muhammad Rizky kopi susu ya. Wah, ada Bang Hari Risandi lah ya. Aku juga baru sadar, soalnya baru nyekrol. Apakah pandemi mempengaruhi penjualan sehingga membuat Taman Delta mengalami krisis? Bagaimana cara Taman Delta menekan anggaran di kala pandemi? Tetap produktif dan kita mencari alternatif apapun yang bisa kita lakukan untuk menjual dan kita untuk produksi. Selain itu, kita juga menjaga satu sama lain, antar karyawan, antar staff, antar semua ya tenaga yang ada di Taman Delta. Menjagalah komitmen, kita harus saling menjaga. Jangan sampai kita gegabah menghadapi pandemi ini guys ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan. Robusta Jingkang Purbalingga monggo Kak, siap ikut panen juga boleh. Gara-gara enak ini. Kopi Robusta Sumatera takarannya untuk kopi dan airnya berapa Bang? Kopi susu nih, kopi susu atau kopi tubruk bisa? Nah kalau tubruk saya biasanya ya tubruk itu biasanya 1:18. 1:18 itu 1 kopi 18 ml air. Jadi biasanya saya menggunakan 10 gram kopi ya saya pakai 180 ml air. Nah gulanya sesuai selera. Oke ya, kita sudah bahas tadi manfaat dari rempah dan style kopi Turkish ya. Di sana itu menggunakan pasir panas ya, pasir yang ada kompornya di bawah jadi panas. Nah itu adalah untuk meredam panasnya secara langsung dari kompor ke
alatnya. Jadi makanya kalau dengan kompor listrik atau kompor gas, nah itu menggunakan apinya kecil saja. Nah, untuk manfaatnya tadi sudah kita bahas dan bakal kita highlight di feed selanjutnya. Nah, untuk live kali ini guys, kita sudahi dulu. Bang, menurut abang kopi paling recommended di Indonesia apa? Menurut saya ya, untuk Arabica itu menurut saya itu Jawa Baratan ya. Kalau saya ya, itu menurut saya di daerah Garut. Garut itu paling favorit saya lah, itu Garut kalau Arabica. Kalau Robusta tadi sudah saya bilang itu Jawa Tengah. Ya, cukup sekian ya untuk pemenang giveaway. Nanti kita langsung bakal umumkan di feed atau story selanjutnya beserta highlight dari live hari ini. Oke, sampai berjumpa di live berikutnya ya. Kita live berikut akan kolaborasi lagi ya. Nah, dengan gue star siapa lagi? Nah, nantikan guys di live berikutnya. Sampai jumpa di BBB berarti ya. Dan sampai selamat tinggal di TDI Science. Bye guys.